Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Baik Nak, siapa namanya kalau Ibu boleh tahu? Perkenalkan Bu, nama saya Alesya Andini Putri, panggilan saya Eca. Apa kabar Nak Eca? Alhamdulillah baik Bu, Ibu apa kabar? Alhamdulillah Ibu baik. Oh nama Ibu, Ibu Reni ya, bisa dipanggil Ibu Reni juga. Kalau Ibu boleh tahu ada apa ya dengan Nak Eca sehingga ingin berkunjung kemari? Jadi gini Bu, sebenarnya ada beberapa masalah yang mengganjal di hati Eca. Kamu kesini atas rekomendasi dari siapa Nak? Dari teman atau siapa gitu Nak? Dari teman Bu. Sebelum ini Nak Eca pernah menjalani konseling belum? Atau ada info terkait mengenai konseling ini? Nggak ada sih Bu, cuman saya tahu dari teman-teman buat cerita sama Ibu dengan harapan Ibu bisa mencari jalan tengahnya Bu. Oke, sebelum itu Ibu mau memberitahu ya kepada Nak Eca. Jadi proses konseling itu dilakukan di mana konselor itu seperti saya membantu klien untuk memecahkan masalahnya dengan mengembangkan suatu tujuan yang diinginkan oleh klien secara optimal gitu Nak. Oh jadi gitu ya Bu. Jadi intinya tugas Ibu membantu saya untuk memilih pilihan ya Bu. Ibu tidak memberikan keputusannya secara langsung. Iya Nak. Jadi seperti itu seperti yang telah Eca pahami ya, karena semua pilihan itu ada pada dasarnya pada diri Eca sendiri. Ibu itu hanya bisa membantu untuk membukakan jalan agar kamu itu dapat lebih mudah dalam menyelesaikan, dan Ibu harap semua itu dapat bermanfaat bagi kamu Nak. Baik Bu, terima kasih atas pengertian dan infonya Ibu. Boleh Nak Eca ceritakan masalah apa ya sehingga kita ini dapat berbincang mengenai masalah ini? Sejujurnya saya merasa sangat stres dan sedih. Ada perasaan bimbang yang campur aduk Bu belakangan ini. Ya saya paham, karena itu adalah perasaan yang normal saat kita sedang memiliki masalahnya. Bisa ceritakan lebih lanjut Nak, apa yang membuatmu merasa seperti itu? Ini tentang hubungan saya dengan orang tua saya, terutama ibu saya. Kami sering sekali bertengkar, dan saya merasa tidak pernah dimengerti. Ini bukan terjadi sekali dua kali Bu, namun kerap kali terjadi pada saya. Saya capek Bu ngalah terus sama orang tua saya, dengan selalu nurut apa yang diperintahkan oleh orang tua saya Bu. Pertengkaran dengan orang tua memang bisa sangat menyakitkan ya. Apa yang biasanya menjadi penyebab utama konflik kalian sehingga berlangsung dengan waktu yang cukup lama? Kami sering bertengkar tentang pilihan hidup saya Bu. Seperti pada saat ini, ibu saya selalu ingin saya mengikuti keinginannya, seperti memilih jurusan kuliah yang dia mau, dan tidak pernah mengizinkan saya untuk punya pacar. Rasanya seperti saya tidak punya kebebasan untuk menentukan hidup saya sendiri. Selalu saja orang tua saya yang ingin diikutin. Itu sangat sulit ya Nak bagi kamu. Lalu apakah kamu pernah mencoba untuk berbicara dengan ibumu tentang perasaanmu ini Nak? Saya sudah mencoba Bu, tapi setiap kali saya bicara, dia selalu memotong dan mengatakan bahwa dia tahu yang terbaik untuk saya. Itu yang membuat saya merasa frustasi dan tidak dihargai. Saya juga ingin memiliki pilihan saya, dan saya juga ingin membela apa keinginan saya Bu. Tapi semua itu sia-sia sampai saya tidak menyadari bahwa hubungan saya dengan orang tua saya sudah seburuk ini. Saya mengerti, komunikasi yang terputus itu memang bisa membuat frustasi. Mungkin kita bisa mencoba beberapa strategi untuk membantu kamu menyampaikan perasaanmu dengan lebih efektif. Bagaimana menurutmu Nak? Apakah Eca mau? Saya mau tahu apa yang bisa saya lakukan
benar-benar ingin bicara dengan ibu saya tanpa bertengkar. Saya udah capek, Bu. Bahkan rasanya saya tidak betah untuk tinggal di rumah lagi. Ada salah satu teknik yang bisa kamu coba, yakni dengan menggunakan kalimat saya untuk menyampaikan perasaanmu. Misalnya, daripada mengatakan ibu, kamu misalnya dengan mengatakan ibu tidak pernah mendengarkan saya seperti itu. Kamu dapat menggunakannya atau mengubah katamu dengan saya merasa tidak didengarkan ketika ibu memotong pembicaraan saya. Nah, hal ini itu bisa membantu mengurangi kesan menyalahkan dan lebih fokus pada perasaanmu. Dan ingat, meskipun kamu merasa kecewa akan peran orang tuamu dalam menentukan pilihanmu, kamu juga harus berbicara sopan dengan orang tuamu, ya nak? Baik, Bu. Kedengarannya masuk akal. Saya akan coba untuk menggunakan kalimat saya saat berbicara dengan ibu. Saya harap ini akan berhasil tanpa perdebatan. Bagus, nak. Selain itu, penting juga ya untuk memilih waktu yang tepat dalam berbicara kepada orang tuamu. Ketika kedua orang tuamu dalam keadaan tenang dan tidak terburu-buru. Bagaimana kalau kamu mencoba mengajak ibu berbicara di waktu yang lebih santai? Saat di luar jam kerja atau sedang duduk di teras rumah, gitu, nak, Eca. Saya akan mencoba mencari waktu yang tepat. Mungkin saat makan malam atau saat kami berdua sedang duduk santai di rumah, seperti kata ibu tadi. Itu dia bagus. Selain berbicara, mungkin kamu juga bisa menulis surat atau pesan untuk menyampaikan perasaanmu. Kadang-kadang menulis itu bisa membantu mengungkapkan perasaan dengan lebih jelas dan menghindari konfrontasi langsung. Konfrontasi itu apa ya, Bu? Jadi, konfrontasi di sini ialah kata dan perbuatan yang bertolak belakang. Seperti itu, nah. Jadi, saya harap setelah berbicara dengan kedua orang tuamu, tidak ada kesalahpahaman dengan terjadinya konfrontasi ini. Seperti itu, nah. Oh, baik, Bu. Saya mengerti. Syukurlah kalau Eca mengerti. Namun, saya belum pernah mencoba menulis surat, Bu. Mungkin baiklah, mungkin ini bisa membantu. Saya akan mencoba menulis surat untuk ibu saya. Itu bisa menjadi langkah yang baik, nak Eca. Selain itu, cobalah untuk mendengarkan juga perspektif dari ibumu. Mungkin dia merasa khawatir atau cemas tentang masa depanmu. Dan dengan memahami perasaannya, kamu bisa menemukan cara untuk menjelaskan bahwa kamu juga ingin yang terbaik untuk dirimu. Seperti itu. Saya akan berusaha lebih mendengarkan apa yang beliau katakan. Mungkin selama ini saya terlalu fokus pada perasaan saya sendiri. Itu adalah pemikiran yang baik, nak. Mengerti perasaan satu sama lain adalah kunci untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Apakah ada hal lain yang ingin kamu bicarakan atau butuh bantuan lebih lanjut, nak? Saya juga merasa hubungan dengan ayah saya agak renggang, Bu, karena beliau sering setuju dengan ibu tanpa mendengarkan saya. Bagaimana saya bisa mengatasi itu, Bu? Mungkin kamu bisa mencoba pendekatan yang sama dengan ayahmu. Ajak dia berbicara secara terpisah dan sampaikan perasaanmu dengan menggunakan kalimat saya. Jelaskan bahwa kamu itu merasa tidak didengarkan dan butuh dukungan untuk menyampaikan pendapatmu kepada ibu. Itu ide yang baik. Saya akan coba berbicara dengan ayah juga. Terima kasih banyak ya, Bu, atas semua sarannya. Saya merasa lebih punya harapan sekarang. Sama-sama, Nak Eca. Saya senang bisa membantu. Ingatlah bahwa perubahan itu memerlukan waktu. Jadi bersabarlah dengan dirimu sendiri dan keluargamu. Jangan ragu untuk kembali jika kamu membutuhkan dukungan lebih lanjut. Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba semua saran yang Ibu berikan. Sampai jumpa lagi, Ibu. Sampai jumpa lagi, nak. Semoga hari ini Nak Eca menyenangkan ya. Terima kasih. Semoga hari-hari Ibu juga menyenangkan ya.